Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka la haula wala quwata illa billahil alil azim. Pemirsa Tapin TV yang budiman, sebelum saya menyampaikan update terbaru gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Tapin, izinkan saya untuk membacakan beberapa pantun yang isinya agar kita mematuhi anjuran-anjuran pemerintah. Bagus-bagusnya si sarang lebah, pohon jati tempat sarangnya. Virus corona sedang mewabah, hati-hati jaga diri dan keluarga. Jalan datar menuju sawah, di sela-sela rumpun bambu. Jangan keluar dari rumah kalau memang tidak perlu. Rangkaian ibadah di waktu subuh, jangan lupa untuk mengaji. Mari tingkatkan imunitas tubuh dengan memakan makanan bergizi. Kain sasirangan bikinan sendiri, dijahit benang berlajur-lajur. Selain makan makanan bergizi, tingkatkan imun tubuh dengan berjemur. Di tengah rawa banyak lintah, ada kerbau jalan beriring. Mari kita penuhi himbauan pemerintah, yaitu tentang social distancing. Melati layu jatuh ke tanah, hati terluka karena baper. Setiap kali keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Pemirsa Tapin TV yang berbahagia, baiklah saya bacakan update terbaru gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 hari ini, Minggu 26 April 2020 pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. 1. Sampai dengan hari ini, jumlah pelaku perjalanan yang tercatat dan terlapor adalah sejumlah 635 orang. 2. Jumlah OTG, orang tanpa gejala yang pernah kontak dengan kasus positif COVID-19 sejumlah 8 orang. 3. Jumlah ODP, orang dalam pemantauan yang masih dalam masa pemantauan sejumlah 43 orang dan total ODP sejumlah 103 orang. 4. Jumlah PDP, pasien dalam pengawasan 1 orang dari Salam Babaris yang dirawat di Rumah Sakit Haji Hasan Basri Kandangan. 5. Jumlah kasus probable 0. 6. Jumlah total kasus positif COVID-19 yang sebelumnya 2 orang yang terdiri dari 1 orang RTU, 1 dari Kecamatan Hatungun yang sempat dirawat di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dengan hasil konfirmasi positif COVID-19 pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 dan pasien meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 1 WITA. 1 orang RTU 2 sedang dalam perawatan di RSUD Datu Sanggul, Rantau,
kondisi pasien hari ini dalam keadaan stabil. Pada hari Jumat 24 April 2020 bertambah 2 orang menjadi total 4 orang. 2 orang tambahan ini adalah ODP Kecamatan Binuang yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan swab dan hasilnya positif sehingga dinyatakan sebagai kasus positif dan saat ini sedang menjalani perawatan di RSUD Datu Sanggul Rantau. Kondisi pasien dalam keadaan stabil. Terkait RDP, telah dilakukan pemeriksaan RDP terhadap ODP dengan kontak serumah. Jumlah total pemeriksaan RDT yang telah dilakukan sampai dengan hari ini sejumlah 169 orang, 59 orang diantaranya reaktif. Strategi penanganan COVID-19 di Kabupaten Tapin. 1. COVID-19 sangat berdampak pada aspek kesehatan, agama, ekonomi, sosial, pendidikan, sehingga penanganan COVID-19 di Kabupaten Tapin melibatkan seluruh komponen pemerintah daerah, TNI, Polri, MUI, Kabupaten Tapin, dunia usaha, RT, RW, dan masyarakat secara luas. 2. Pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan upaya untuk penanganan COVID-19, salah satunya adalah membuat rumah isolasi berkelompok. Yang pertama, lokasi di gedung SKB Rantau. Lokasi kedua, asrama sekolah sepak bola Kecamatan Binuang. Dan yang ketiga di Desa Sawang, Kecamatan Tapin Selatan. Penanganan COVID-19 juga dari sektor kesehatan. 4. Meningkatkan peran gugus tugas tingkat kecamatan, desa, RT RW dalam memantau setiap warganya yang datang dari wilayah terjangkit atau transmisi lokal maupun warga yang bergejala COVID-19 dan melaporkan ke puskesmas, melakukan upaya pencegahan melalui meningkatkan informasi dan edukasi yang benar tentang COVID-19 ke warga serta disinfektan di tempat-tempat umum. 5. Kepada masyarakat pelaku perjalanan dari daerah terjangkit dengan kasus positif COVID-19 ataupun dari daerah dengan transmisi lokal diharapkan untuk dapat melaporkan diri ke puskesmas atau melalui call center yang ada dan agar melakukan karantina mandiri ataupun isolasi mandiri di rumah. 6. Bersama ini kami juga menghimbau seluruh masyarakat untuk melaksanakan social distancing dan physical distancing yang sangat penting untuk memerangi pandemi COVID-19. Kita harus melakukan segala upaya untuk sebisa mungkin menjaga jarak secara fisik untuk melindungi diri dan orang lain dari infeksi virus corona. Dengan menjaga jarak minimal 2 meter, maka orang yang terinfeksi tidak akan menularkan ke orang lain dan orang yang sehat tidak akan tertular dari yang sakit, sehingga dengan ini untuk tetap tinggal di rumah, beribadah dan beraktivitas di rumah. 7. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Melindungi diri dari penularan COVID-19 di masyarakat bisa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan mencuci tangan pakai sabun. Perlu dipahami,
COVID-19 dapat menular melalui dua cara, secara langsung dan secara tidak langsung. Langsung dari droplet itu bila mana pasien batuk. Saat batuk, maka akan keluar droplet atau cipratan saat batuk atau bersin dan jaraknya 1 meter. Cara kedua, tidak langsung, yaitu di mana droplet juga bisa menempel pada benda-benda yang bila disentuh akan menjadi sumber penularan. Maka, upayakan saat tangan tercemar untuk tidak menyentuh area wajah sebelum mencuci tangan. Dengan mencuci tangan pakai sabun, virusnya akan mati. Virus akan hancur bila bertemu dengan sabun dan di bawah air mengalir. Cuci tangan yang dianjurkan juga harus dilakukan minimal 20 detik. Harus dilakukan dengan benar dan semua permukaan tangan dalam sela-sela jari sampai ujung-ujung kuku di bawah air mengalir. 8. Selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah. Masker dapat mencegah terhirupnya mikrodroplet. Masker juga melindungi mulut, hidung dari percikan droplet dari orang lain. 9. Makan makanan bergizi. Makanan yang cukup mengandung protein, lemak, vitamin dan mineral. Konsumsi air putih dan dengan jumlah yang cukup. Aktivitas fisik yang cukup. Bapak Ibu yang kami hormati, pemirsa Tapin TV yang budiman. Sebagai implikasi merebaknya pandemi COVID-19, Dinas Pendidikan mengeluarkan edaran nomor 360-PTK-2020-2020-Disdik. Himbauan ini intinya agar orang tua siswa dan para pelaku pendidikan berupaya keras mengawasi dan membatasi anak didik tidak berada di luar rumah setelah belajar di rumah. Inilah cara yang paling efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Inilah juga untuk menyelamatkan anak didik kita agar tidak terpapar virus. Peran orang tua yang aktif sangat kami perlukan untuk mengendalikan anak kita di masa pandemi ini. Lingkungan keluarga adalah garda terdepan dalam masa perubahan pembelajaran yang tidak konvensional, mengharuskan semua orang tua menjadi guru sekaligus wali murid. Proses pembelajaran yang biasanya di sekolah dipindah ke rumah. Proses pembelajaran dari sekolah ke rumah ini adalah perubahan yang sangat mendadak dan tidak terbayang sedikit pun oleh semua pihak. Pilihan ini adalah hal yang terbaik. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus dilakukan oleh orang tua di sela-sela kesibukan saudara bekerja. Sekarang saudara harus meluangkan waktu untuk mendampingi anak-anak. Belum lagi kalau ada tugas anak-anak dan wajib menjawabnya. Tugas tersebut berasal dari guru-guru pengampunya. Orang tua pasti memeras otak membantu anak untuk menarik kesimpulan untuk menyelesaikannya. Kami sadar banyak orang tua yang mengeluh karenanya. Selain itu, kunjungan liburan bersama atau keluar rumah bersama anak yang tidak begitu penting. Orang tua harus bisa mengendalikan dan menjadi teladan bagi anak guna menghindari penyebaran virus corona. Saudara
juga harus menyampaikan foto anak sambil memegang buku atau stor hafalan materi pelajaran yang disediakan dalam silabus selama masa belajar di rumah. Pola yang diberikan ini sebenarnya sudah biasa untuk pekerjaan rumah yang harus dikerjakan anak setiap hari saat masuk sekolah pada lazimnya. Hanya saja begitu pembelajaran jarak jauh ini, mungkin volume materi yang diberikan agak lebih banyak dan disesuaikan dengan mata pelajaran sehari-hari. Orang tua diposisikan sebagai guru yang harus meminta dan mengajari untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh para guru. Meskipun tidak memiliki kompetensi dalam pembahasan materi, guru masih tetap menjaga, memandu, dan mengevaluasi dari kejauhan. Bahkan ada guru yang rela mengantar tugas-tugas apabila tempat tinggal peserta didik dia tinggal di daerah yang akses jaringan internetnya tidak ada. Maka guru tersebut akan mengantarkannya ke rumah siswa masing-masing. Pembelajaran tetap berlangsung dan pelaksana di lapangan adalah siswa dan orang tua murid. Pemirsa Tapin yang saya hormati, orang tua yang saya banggakan, menjadi guru untuk anak sendiri itu tidak mudah. Terima kasih saudara telah berjuang bersama guru-guru untuk tetap melaksanakan pembelajaran. Perjuangan ini belum berakhir. Insya Allah badai pasti berlalu. Mari kita semua berdoa agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, dan kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.